wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya sehat dan kuat. Oke teman-teman, sekarang kita bertemu lagi di pelajaran PPKN. Khususnya kita bertemu di pertemuan ke-5 untuk PPKN ini. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke teman-teman, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berikutnya materi sekarang, setelah pekan lalu kita memahami tentang makna NKRI, maka materi yang akan kita pelajari yaitu tentang peran daerah tempat tinggal dalam perjuangan mendirikan dan mempertahankan NKRI. Baik teman-teman, boleh langsung disimak ya. Kita mulai dari peran daerah tempat tinggal dalam perjuangan bagaimana mendirikan dan mempertahankan NKRI. Tindakan heroik diambil oleh bangsa Indonesia sesuai dengan perintah proklamasi dan secara spontan rakyat Indonesia mengadakan tindakan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, baik secara damai maupun kontak senjata. Dengan tekad bulat, bangsa Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, adapun tujuan bangsa Indonesia melucuti tentara Jepang adalah sebagai berikut. 1. Untuk mendapatkan senjata sebagai modal perjuangan selanjutnya. 2. Untuk mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu. 3. Untuk mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan Jepang untuk membunuh rakyat. Kemudian bagaimana peran daerah dalam mempertahankan negara Indonesia? Itu bisa disimak penjelasan berikut. Yang pertama di daerah Yogyakarta. Peranan Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia erat kaitannya dengan sikap Sultan Hamengkubuwono IX. Di awal kemerdekaan, Sultan mengeluarkan maklumat bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia dengan status sebagai daerah istimewa. Yogyakarta juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan ketika kota ini dijadikan sebagai ibu kota Indonesia selama hampir 4 tahun. Kota ini berhasil mempertahankan eksistensi keberadaan Republik Indonesia walaupun terus-menerus menjadi sasaran penyerangan Belanda dalam agresi militer 1 dan 2. Yang kedua yaitu pertempuran di Bandung. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 1 Desember 1945. Pemerintah RI di Jakarta meminta para pemuda Bandung untuk menghentikan pertempuran dan harus mengosongkan kota Bandung. Dengan berat hati, para pemuda Bandung meninggalkan kota agar bangunan-bangunan penting di kota Bandung tidak dapat digunakan sekutu. Sambil mundur meninggalkan kota, maka mereka membakar bangunan di kota Bandung. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Seluruh wilayah kota Bandung diamuk oleh kobaran api. Peristiwa ini terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga yaitu pertempuran di Sumatera atau yang sering dikenal dengan pertempuran Medan Area. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu Danika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Pematang Siar. Yang keempat ada pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya dan Sekutu. Peristiwa itu diawali insiden terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945.
Akibat insiden tersebut, pada tanggal 31 Oktober 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan kaum pejuang untuk menyerah. Apabila ultimatum tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatannya baik dari darat, laut maupun udara untuk menyerang kota. Yang kelima yaitu pertempuran di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini disebabkan kedatangan sekutu yang diboncengi Nika justru membantu persenjatai para bekas tawanan. Akibatnya, pecahlah pertempuran antara TKI dan sekutu. Yang keenam, ada pertempuran Merah Putih di Manado. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersiar juga sampai ke Manado. Rakyat Manado, khususnya para pemuda, menyambutnya dengan hangat. Di sisi lain, pasukan Nika segera mempersenjatai bekas pasukan KNIL yang menjadi tawanan Jepang untuk mengamankan kepentingannya. Mereka disambut sebagai pasukan Tangsi Putih. Terakhir, yang ketujuh, ada pertempuran Merah Putih di Biak. Pada tanggal 14 Maret 1948 terjadi peristiwa Merah Putih di Biak. Peristiwa ini diawali dengan adanya penyerangan tangsi militer Belanda di Surowako dan Biak. Selanjutnya, para pemuda Biak yang dipimpin oleh Joseph berusaha mengibarkan bendera merah putih di seluruh Biak. Usaha ini mendapat perlawanan dari Belanda sehingga mengalami kegagalan. Beberapa pemimpin perlawanan berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Jadi itu materi yang sekarang kita pelajari. Semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam bagaimana perjuangan dalam mempertahankan NKRI ini. Oke, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat NKRI.